Karena memang Real Madrid itu klub yang dibangun dengan kultur menang, bukan kultur sepak bola indah seperti Barcelona. Yo guys, ketemu lagi sama gue Audi Armantio di channel Audibal, Audi Diskusi Bola Abal-Abal. Gue mau ngebahas soal after pertandingan dari Manchester City lawan Real Madrid, di mana pertandingan ini dimenangkan Real Madrid dengan skor 2-1 di second leg babak 16 besar Liga Champions 2025-2026. Ini yang menarik di pertandingan ini ya bukan cuma soal brace-nya Vinicius ya, tapi ini menegaskan pernyataan dari Gareth Bale di podcast The Overlap ya. Jadi Bale waktu itu ngasih pernyataan yang cukup bombastis mengenai Real Madrid, Zinedine Zidane, Carlo Ancelotti, dan lain-lain. Tapi yang paling di-highlight adalah soal Zinedine Zidane. Ini gue coba kutip ya, gue baca dari goal.com yang ngutip pernyataan Bale di The Overlap ya. Intinya gini, Zidane itu nggak banyak melakukan soal tactical ya. Pas lawan Barcelona, lawan Bayern ya mungkin sedikit-sedikit ya latihan taktik, sisanya tuh ya sangat minimal gitu kan. Ya pokoknya di sesi latihan ada 15 menit ya kita latihan taktik, ya sisanya habis itu juga bertahan, sisanya dibandingin bertahan, tapi ya udah selesai, habis itu kita pulang. Nah ini kan makin menjelaskan ya bahwa di Real Madrid itu nggak butuh pelatih yang punya filosofi sepak bola tertentu atau kayak taktik lah ya, bahasanya kayak taktik. Karena yang dibutuhkan dari Real Madrid adalah sosok yang punya man management yang bagus. Contohnya Carlo Ancelotti. Ini Bale juga ngomong di Overlap ya bahwa Carlo itu punya personal management yang terbaik ya di antara pelatih-pelatih yang pernah melatih dia sepanjang karirnya. Nah, kalau misalkan lu main gak bagus, Ancelotti itu akan bikin lu tuh ngerasa kayak lu sahabatnya gitu kan, bukan disalah-salahin, bukan dimarah-marahin, ya kan? Jadi ini menunjukkan bahwa Ancelotti itu lebih mengedepankan man management, termasuk Zidane juga man management, dan itu yang juga dilakukan sama Alvaro Arbeloa ya, bareng sama Real Madrid. Gua rasa dia nggak melakukan banyak hal mengenai taktik, strategi, skema permainan, filosofi sepak bola, dan lain sebagainya. Ya kan? Karena memang Real Madrid itu klub yang dibangun dengan kultur menang, bukan kultur sepak bola indah seperti Barcelona. Dia ini kayak kontradiktifnya Barcelona lah ya. Barcelona kan wajib menang dengan main cantik, tapi Real Madrid yang penting menang dan prestasi. Itu harga mati, nggak bisa ditawar-tawar. Terserah lu mau main pragmatis, lu mau main defensif, lu mau main counter attack, lu mau main tiki-taka, lu mau main gegenpressing, terserah. Yang penting hasil. Lu percuma ngasih kita permainan yang menghibur dan menyerang, tapi ujungnya nggak menang. Ya, oke. Xabi Alonso itu dipecat bukan karena banyak kalah, tapi dia nggak bisa pegang ruang ganti. Nah, setelah lu bisa memenangkan pertandingan, hal yang paling penting juga dari Madrid adalah gimana caranya pelatih itu dapat respect dari para pemainnya. Ini pemain kan bintang-bintang semua ya. Egonya tinggi-tinggi. Mereka semua tuh masing-masing ngerasa mereka yang terbaik di dunia. So, dengan komposisi dan materi pemain yang sangat kaya skill ini, skill individu terutama ya, yuk nggak perlu taktik yang macam-macam. Yuk cuma butuh bikin mereka tuh happy, bikin mereka itu senang main di bawah lu, bikin mereka itu respect sama lu. That's it ya. Ketika pelatih bisa memenangkan respect dan ruang ganti Real Madrid, maka kemenangan tuh akan datang, ya kan? Kalau misalkan ada yang bilang, tapi sampai kapan Real Madrid mau kayak begini? Loh, Real Madrid justru kayak gini udah bertahun-tahun dan mereka sukses-sukses aja. Ini kan hanya perbedaan perspektif dan sudut pandang kita mengenai kesuksesan gitu kan, mengenai klub hebat ya kan. Bagi sebagian orang, klub hebat itu, dia punya filosofi sepak bola yang turun-temurun di mana pergantian pelatih dan pergantian pemain itu nggak mempengaruhi kualitas dari permainan klub itu. Tetap permainan menyerang, tetap permainannya cantik, tetap punya gaya-gaya tertentu yang memang sudah diamini di klub itu, ya kan? Dan berprestasi, ya kan? Itu ideal banget. Tapi bagi sebagian klub lain, yang paling penting adalah prestasi dan menang. Kita klub besar, kita
harus berprestasi, kita harus jadi yang terbaik. Doesn't matter kayak gimana, karena pada akhirnya orang dan dunia akan mengingat siapa pemenangnya, bukan siapa yang main cantik dan main bagus. Yang dunia tahu, yang media lihat, yang sponsor lihat, yang investor-investor pengen adalah melihat kemenangan, melihat juara, melihat jajaran trofi-trofi itu, ya kan? Gak peduli gimana caranya, gak peduli lu mau main pakai pemain bintang kek atau pemain muda kek, intinya menang aja. Nah itu Real Madrid kayak begitu tuh, ya. Jadi kalau Real Madrid gak punya certain gaya permainan yang khas, atau filosofi sepak bola, atau sistem-sistem permainan sepak bola yang sifatnya kayak sustainable, ya nggak kenapa-napa, karena mereka memang klub yang dibangun dengan kultur menang, dan mereka memang sukses dengan cara itu bertahun-tahun. Sampai kapan? Ya nggak tahu, sampai Real Madrid bangkrut mungkin, baru mungkin mereka berubah. Tapi selama ini masih Real Madrid yang kita kenal, ya mereka akan terus seperti itu. Masih untung sekarang Alvaro Arbeloa mau ngasih pemain-pemain akademi. Kayak misalkan Thiago Pitach. Ini pemain main terus nih, starter nih. Sampai lawan City dia main terus nih. Gonzalo Garcia, ya kan? Terus Manuel Angel, kalau nggak salah namanya ya. Terus siapa tuh yang namanya Veloso itu tuh, ya kan? Fran Garcia juga masih di situ. Jadi maksudnya kayak mereka juga masih memberdayakan pemain-pemain akademi. Cuma memang gaya permainan mereka itu nggak ada yang khas. Dan itu nggak apa-apa. Karena yang paling penting adalah man management. Yang terpenting adalah bagaimana lu bisa mendapatkan respect dari pemain, gimana pemain happy, dan kemenangan itu akan datang dengan sendirinya. Karena ketika pemain happy, pemain respect sama pelatih, dia berani mati gitu. Gua rasa pemain Real Madrid ini berani mati buat Carlo Ancelotti. Nah, nggak semua pelatih Real Madrid dapat kehormatan seperti itu dari semua pemain bintangnya. Contoh Rafael Benitez, nggak dapat kan? Ya kan? Terus Santiago Solari, Julen Lopetegui, ya kan? Fail semua kan? Termasuk Xabi Alonso. Xabi Alonso, dia memang kaya taktik, tapi dia nggak bisa manage ruang ganti gitu, karena dia terlalu banyak mengatur. Bale kan bilang kan, di Real Madrid, lu nggak bisa terlalu banyak ngatur ini itu. Dia sendiri kan nggak kaget kan, Bale nggak kaget Alonso dipecat ya karena itu. Ya, jadi kembali lagi ini merupakan sebuah ya filosofi dari Real Madrid ya, the Real Madrid way. Ya kayak begini gitu kan. Bodoh amat mau orang nggak suka, kayak mau orang bilang ini klub toksik lah, nggak punya filosofi permainan, so what? Yang mereka penting adalah menang dan prestasi. Trofi-trofi itu yang mereka pentingkan, ya kan? Dan keglamoran itu, ya kan? Keglamoran dengan penuh banyak pemain bintang, gengsi yang mereka kedepankan, ya udah gitu loh. Dan mereka sukses-sukses aja bertahun-tahun dengan cara seperti itu. Dari zamannya Alfredo Di Stefano, ya terus zamannya Fernando Hierro, zamannya Galacticos 1 ya mungkin nggak gitu sukses ya, tapi Galacticos 2 kan sukses banget. Sama yang sekarang, eranya Vinicius sama Mbappe, it's Real Madrid gitu. So, kenapa? Apa yang salah dengan mereka nggak terlalu mengedepankan filosofi sepak bola, lebih mengedepankan man management? Nggak ada yang salah dengan itu gitu loh. Ya, setiap klub bola kan punya caranya sendiri untuk bisa meraih kesuksesan. Dan kesuksesan menurut mereka, dan menurut kita, menurut gua, dan menurut lo, itu pasti beda. Ya kan? Cara kita menikmati sepak bola, menurut fans Real Madrid, menurut petinggi Real Madrid, menurut kita, pecinta sepak bola, menurut lo, menurut gua, untuk menikmati sepak bola itu kayak gimana, itu pasti beda, gitu kan, beda. So, kenapa? Emang kenapa kalau beda, gitu kan, biarin aja. Yang terpenting adalah orang tetap terhibur dengan nonton bola, apapun cara mereka terhiburnya. Kalau menang adalah cara terbaik untuk terhibur, ya udah. Gitu, gak perlu main cakep juga nggak apa-apa, yang penting timnya menang gitu kan ya. Oke, itu aja untuk konten kali ini. Oke, kalau lo suka sama konten gue silahkan like video ini, subscribe channel Audible, dan juga share ke teman-teman lo. Jangan lupa lo bisa masuk ke page gue di IDN Times, di situ ada banyak artikel menarik soal sepak bola. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Gue Dara Mentio, ciao ciao.